Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana biasanya terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah berada di subuh hari yang menghitung hari. Islam mempunyai sumber hukum yang paling pokok ada dua. Sebetulnya ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Kalau dibilang empat, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat qiyas. Waktu yang lalu saya sudah menjelaskan sistematika hukum Islam. Yang pertama hukum ibadah. Yang kedua hukum muamalah. Dua-duanya sudah saya kasih contoh satu ayat. Yang ketiga hukum munakahat. Yang keempat hukum jinayat. Hukum munakahat adalah hukum yang bertalian, yang berhubungan dengan pernikahan. Kalau sudah muncul pernikahan, maka akan muncul hal-hal yang lain. Contohnya apa, Bapak Ibu? Nggak pernah nikah ya? Perceraian, talak, waris, mau apa namanya tuh, pemeliharaan atau pendidikan anak, kan begitu. Banyak hal. Sehingga nanti kalau kita mau membahas tentang fikih munakahat atau hukum munakahat ini, ya lumayan panjang. Tapi kemarin kita bahas masalah ibadah dan muamalat 10 hari. Kan begitu kan? Hari ke-11 tidak datang. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kehidupan Arab yang masih jahiliyah. Jahiliyah itu artinya era kebodohan. Kenapa bodoh? Karena tidak mempunyai pengetahuan bagaimana tata cara hidup bermasyarakat, bersuku dan berkeluarga. Jadi mereka hidup sesuai dengan kemampuan dia. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Jadi sama dengan hukum rimba. Hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi kaum wanita pada saat itu sangat menyedihkan. Allah menurunkan syariat Islam, salah satu di antara tujuannya adalah untuk mengangkat martabat wanita. Jadi kalau dunia barat yang mayoritas Kristen, itu mereka senantiasa mengulik bahwa Islam itu menzalimi haknya wanita. Oleh karena itu mereka punya gagasan untuk mengadakan aktivitas yang disebut emansipasi, maunya disetarakan. Kalau umpamanya mau disetarakan, insya Allah repot. Kalau rumah rusak, genteng bocor, yang naik siapa? Yang betulin genteng, suami apa istri? Laki-laki kan? Nah sekarang mau disetarakan, mau nggak ibu-ibu hamil suruh naik genteng? Akan begitu kan? Iya. Yang membajak sawah, laki-laki. Kan begitu. Nah, itu jangan disamakan, jangan mau. Kan gitu.
Terus laki-laki jangan mau disetarakan. Kalau sekarang perempuan ingin pakai celana jin, bapak-bapak jangan ingin pakai daster, karena sudah ngaji ke Masjid At-Taqwa pakai daster semua kan repot. Jadi sudah dikasih kapling masing-masing oleh Allah. Saya ingin bercerita bagaimana sih pernikahan pada era zaman jahiliyah. Yang pertama, kalau seorang suami punya anak, istrinya meninggal, istri suami loh ya, bukan istri anak. Lalu si suami menikah lagi, status ibu dengan anak jadi apa? Kok masih mikir? Jadi anak tiri dan ibu tiri, gitu. Lalu kalau seandainya suami dari ibu tiri tadi meninggal dunia, maka anak tiri punya hak untuk menikahi ibu tirinya. Kira-kira kalau menurut kita risih enggak? Risih. Zaman jahiliyah seperti itu. Atau berikutnya, kalau seandainya si suami meninggal dunia, istri, bukan ibu tiri, istri yang sah, lalu saudara dari suami segera meletakkan pakaian di rumah si istri. Kalau sudah meletakkan pakaian di rumah si istri, maka siapapun tidak berhak untuk menikahi wanita itu. Persoalannya, apakah wanita itu mau nggak dinikahi oleh saudara? Bukan almarhum ya, apa namanya? Mendiang, udah mati. Kalau Islam almarhum loh Bapak Ibu ya. Kalau Muslim almarhum itu orang yang dirahmati. Kalau bukan Muslim jangan disebut almarhum, kan mereka ikut-ikutan. Nyebutnya apa? Mendingan, mendiang gitu ya. Jangan sebut almarhum, keenakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka keluarga atau saudara dari mendiang ini dia punya hak untuk menikahi mantan dari istri saudaranya, mau kakak, mau adik kan begitu. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghambat kebebasan wanita saat itu. Kalau seandainya dia menikah baik anak tiri dengan ibu tiri, ataupun saudara ipar dengan saudara iparnya, nikah dalam rangka menghemat biaya, tidak mau keluar mas kawin. Kenapa? Kan dulu sudah dikasih mas kawin oleh bapak kandung saya, kan gitu kan? Kan dulu sudah dapat mas kawin dari saudara saya, maka dinikahi. Kalau seandainya si anak atau anak tiri dengan saudara ipar tadi tidak mau menikahi, si wanita dibiarkan terkatung-katung. Supaya apa? Supaya dia tidak ketemu jodoh berikutnya. Kan kasihan kan seperti itu. Ini terus berkembang. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, praktek-praktek model semacam ini sangat merugikan bagi wanita. Salah satu di antaranya, apa yang dirugikan bagi wanita? Kebebasannya benar-benar terkekang. Yang kedua, jika wanita tadi benar-benar dinikahi baik oleh anak tiri maupun saudara ipar, maka si laki-laki tadi tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, masyarakat jahiliyah itu
berusaha bagaimana kehidupan perempuan itu, termasuk wanita yang sudah diceraikan ataupun yang ditinggal meninggal dunia, supaya kebebasannya itu tidak ada pada yang bersangkutan. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada kebiasaan buruk. Kalau umpamanya si A punya istri, si A sudah tidak sayang, sudah tidak cinta kepada istrinya, itu bukannya diceraikan, bukannya dikasih nafkah, bukan diperlakukan sebagaimana wajarnya, tapi dibiarkan begitu saja, dicuek bebekin. Itu kan bagaimana coba Bapak Ibu? Ada seorang istri dicuekin dulu sama suami. Kalau suami dicuekin apa? Golek maneh. Gitu. Kalau istri dicuekin, enak nggak perasaannya? Nggak enak. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Senantiasa perasaannya tertekan. Kenapa? Kalau suami sudah tidak cinta, ya udah masa bodoh. Yang penting tidak diceraikan, dia digantung, kehidupannya tersiksa. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat kebiasaan-kebiasaan buruk. Lalu Allah menurunkan syariat Islam. Salah satu di antaranya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengatur kehidupan berumah tangga dengan firman-Nya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diminta nih kita nih, orang-orang yang beriman. Sejak zaman era Nabi menerima wahyu ini, sampai hari kiamat nanti, ayat ini tetap berlaku. Hai orang-orang yang beriman. Pesan Allah, la yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Janganlah hai orang yang beriman, ya, atau tidak halal bagi orang yang beriman. Kalau sudah dibilang tidak halal, jadinya apa? Haram. Haram bagi orang yang beriman mengikuti perilaku orang-orang yang tidak beriman, yakni kata Allah, mempusakai wanita dengan paksa. Contohnya bagaimana? Yang tadi pernikahan. Kalau seandainya seorang istri ditinggal meninggal suami, lalu dinikahi oleh saudaranya, maka gugurlah dia mendapatkan hak waris. Kalau toh mendapatkan, maka akan diberikan hanya sebahagiannya. Sehingga haknya wanita itu senantiasa terkekang. Maka karena itu praktek-praktek budaya yang tidak sehat itu Allah tidak suka dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni alladzina amanu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Janganlah kalian itu mempusakai istri dengan paksa, terpaksa tidak menerima, terpaksa harus memberikan sebahagiannya. Itu sangat menghilangkan haknya seorang wanita. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, diatur nih kita ini. Wala ta'dulu litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Jangan kamu membuat susah para istri karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Ketika seseorang mau menikahi wanita, apa yang diberikan kepada wanita? Apa? Mahar. Kan gitu kan? Nah, mahar ini merupakan haknya wanita. Saya akan perjelas tentang masalah mahar. Mahar itu yang menentukan bukan calon suami, bukan calon mertua, tapi yang menentukan mahar adalah wanita yang akan dinikahi.
Terus kita suka ngomong kan gitu, antara anak dengan ayahnya, kamu mau kasih mahar apa? Kalau bisa jangan besar-besar deh, kan gitu. Diskusi tuh antara anak laki-laki dengan bapaknya. Itu tidak diperkenankan. Atau calon pengantin laki-laki bertanya kepada orang tua si perempuan, kira-kira maharnya apa? Kalau bisa Bapak Ibu jangan mahal-mahal deh, nego gitu. Nggak boleh. Maka yang harus diajak bicara adalah calon istri. Berapa maharnya? Kata Nabi, khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan itu yang sangat memudahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lirrajuli, bagi laki-laki. Artinya mahar itu jangan terlalu memberatkan calon suami. Kasih mas kawin, maharnya apa? Seperangkat alat sholat berserta musola, imam dan muadzinnya. Berat enggak? Ya ini bikin musolanya, cari imamnya, cari muadzinnya, kan begitu. Nah, yang murah bagaimana? Terserah. Ada pada suatu saat kejadian, ada seorang wanita datang, ya Rasul, nikahilah saya. Terus Nabi bertanya, coba sahabat, ada enggak yang mau menikahi wanita ini? Satu ngatung, saya ya Rasul. Ya udah kalau gitu berikan mas kawinnya, cincin emas. Wow, nggak punya ya Rasul. Ya gitu, kalau gitu ada nggak cincin besi? Wah, jangankan besi pun juga nggak punya. Yang kamu punya apa? Yang baju yang aku pakai. Nah kalau baju dipakai dilepas gimana? Kan gitu kan. Lalu si wanita itu dikasih tahu oleh Nabi, dia yang mau menikah dengan kamu, dia gak punya apa-apa. Kira-kira kamu minta apa mas kawinnya? Dia bilang, ya Rasul, hafal nggak surat Al-Ikhlas? Maka dibacakanlah surat Al-Ikhlas. Itu boleh. Kan gitu. Maharnya apa? Al-Quran. Berapa? Hafalan 30 juz. Klenger. Yang nggak hafal. Terus timbul lagi ucapan di masyarakat, kalau bisa mahar jangan Al-Quran deh. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Gitu kan? Mau mahar mau tidak, kita harus bertanggung jawab menjaga Al-Quran. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Ada pertanyaan? 5 menit nih. Silakan Pak Kosase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Walaupun mereka pakar itu, kalau mereka Al-Quran mereka kadang-kadang takut gitu. Menghafal Al-Quran takut. Oh gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi maharnya hafalan Pak ya. Maharnya Al-Quran gitu. Enggak, maksudnya undang-undang di negara awal, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, itu kan lebih baik. Oh ya. Jadi gini Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ini sebagai seorang muslim tidak lepas dari hukum Al-Quran. Hukum pernikahan yang di Indonesia yang dibuat pada tahun 1974. Itu semua ruhnya bersumber dari ruh Islam. Segala sesuatu yang menimbulkan maslahat bagi manusia, itu ruh Islam. Ada rambu-rambu jalan, perboden, kemudian jalan nanjak, jalan turun dan sebagainya. Kok nanjak begini ya? Jalan nanjak, jalan turun kan gitu kan? Ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, wajib dipatuhi. Kenapa? Itu ruh Islam. Kalau ada undang-undang yang dibikin oleh pemerintah dan itu berisi kemaslahatan, itulah Islam. Maka karena itu undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia itu sangat bagus diatur. Nah sekarang bagaimana yang diberlakukan
dalam urusan apa namanya itu waris mewaris antara di pengadilan agama dengan di Al-Quran itu ada perbedaan, tidak menonjol perbedaannya. Kalau di pengadilan agama yang diberlakukan kompilasi hukum Islam, yang di Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai berikutnya, itu tidak jauh beda, hanya saja nanti ada hal-hal yang menguntungkan bagi wanita. Contoh, kalau seandainya ada seorang suami meninggal dunia, harta yang ada namanya harta tirkah. Harta tirkah itu harta peninggalan. Harta peninggalan menjadi harta waris. Harta waris harus dibagikan kepada ahli waris. Nah, harta tersebut menurut kompilasi hukum Islam dipecah jadi dua. Separuh milik almarhum, separuh harta yang ditinggal, separuh milik istri yang ditinggal, separuh milik almarhum. Saya ulang ya, harta si suami dibelah jadi dua. Separuh untuk istri yang ditinggal, separuh miliknya almarhum. Kalau sudah dibilang miliknya almarhum, berarti merupakan harta tirka. Kalau sudah dibilang harta tirka, maka harus dijadikan sebagai harta waris. Kalau sudah dibagikan kepada harta waris, sebagai harta waris, harus dibagikan kepada ahli waris. Salah satu ahli waris adalah istri. Enak nggak kira-kira? Nah, enak dong. Kalau si suami, kalau dalam kehidupan rumah tangga itu punya anak, maka si istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, si istri dapat 1/4. Itu pola pembagiannya. Nah, sekarang kalau seandainya yang meninggal tidak punya anak, maka si istri dapat setengah plus kali. Oh, nggak punya anak kok 1/4 kan gitu. Jadi setengah plus 1/4 itu kompilasi yang kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di pengadilan agama. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Karena wanita itu kalau ditinggal meninggal suami antara apa ya? Antara untung dan rugi gitu. Artinya rugi apa? Ini maaf, kalau suami tidak meninggalkan apa-apa, kan gitu kan? Kan jadi gigit jari. Maka si wanita itu, apalagi cerai hidup. Wanita itu harus pintar-pintar ngatur siasat. Bagaimana siasatnya? Minta kayak emas 1 kilo gitu. Kalau dikasih hibah gitu ya, kasih hibah, maka tidak boleh diminta oleh si suami. Begitu meninggal dunia ada emas 1 kilo atas nama si istri, itu tidak boleh dijadikan sebagai harta waris, itu miliknya si istri. Begitu. Apalagi begitu dicerai, lalu istri diusir. Terus mau kemana? Kan kasihan. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke. Itu bukan di Jawa, di Al-Quran. Oh, katanya orang Jawa. Orang Jawa Timur dia itu. Sama sama saya, kan gitu. Kata beliau, di Jawa itu perempuan bagiannya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kata Allah, walizakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari laki-laki. Kenapa? Kan sudah saya jelaskan kemarin. Kalau laki-laki atau suami punya harta, jatuhnya ke tangan istri. Kalau istri punya harta, tidak harus jatuh ke tangan suami. Maka ada istilah tekmu teku, teku teku. Loh kan begitu kan?
Milik kamu ya milik aku ya milik aku, kan begitu. Tekmu tekku ya tekku, kan begitu. Loh iya. Nah karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu sebetulnya membela Islam itu membela perempuan. Yang mengatakan Islam itu nggak adil. Masa bagian istri cuma sedikit, laki-laki lebih besar. Tanggung jawab memberikan nafkah itu di tangan laki-laki. Istri yang ditinggal meninggal dunia, terus digait oleh laki-laki lain yang lebih kaya, dapat harta banyak nggak? Iya, begitu. Jadi itu memang aturan Islam. Boleh nggak kalau dibagi rata? Jawabannya bukan boleh dan tidak. Lihat dulu caranya. Jangan membagi harta itu mengikuti keinginan atau mengikuti adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Caranya bagaimana? Kata Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa orang yang tidak mengikuti hukum Allah, termasuk dalam hal pembagian waris, itu dikategorikan orang fasik. Ada lagi faulaika humul kafirun, digolongkan orang kafir. Ada lagi faulaika humuz zalimun, digolongkan sebagai orang zalim. Maka caranya bagi dulu sesuai furutnya, sesuai bagiannya. Si A, si B, si C itu kira-kira dapat berapa? Kalau sudah dibagi, nih kamu dapat sekian, nih sekian, sekian, udah kan? Yuk kita kembalikan, kita bagi rata. Bagi rata itu tercantum dalam hukum BW. Hukum BW itu hukum yang dibikin oleh Belanda yang kita sebut sebagai hukum perdata. Caranya bagaimana? Ke bawah, ke atas, ke samping, sama kayak bikin apa tahu tahu sobek. Kan gitu kan? Tahu sobek, roti sobek. Kan gitu kan? Sudah di kotak-kotak. Itu boleh. Dengan catatan bagi dulu sesuai dengan faraidnya. Begitu Bapak Ibu. Supaya kita tidak terjebak dalam firman Allah, tidak mengikuti hukum Allah. Gitu Pak ya. Boleh, tapi dengan catatan tidak boleh langsung dan kita bagi rata aja. Nggak boleh. Gitu. Ya. Lalu kemarin saya, oh ya silakan. Harta peninggalannya berupa rumah. Apakah harus dibagi? Dibelah. Ada 3 kamar disekat-sekat, gak ada pintunya, repot kan? Kan gitu. Rumah memang disebut harta tirkah. Tetapi tidak harus dibagi. Logiknya, kalau rumah dijadikan harta waris lalu dibagi, sementara waktu ahli waris itu ada 5 yang tidak boleh, tidak harus menerima. Ibu, bapak, suami, istri, anak. 5 komponen ini wajib menerima harta waris sebagai ahli waris. Nah, kalau seandainya di situ ada ibu, ada bapak yang meninggal, suami nih, berarti istri menjadi ahli waris, lalu anak. Terus rumah harus dibagi, taruhlah dijual, apa nggak keleleran tuh orang? Kan begitu. Rumahnya di tempat kita laku umpamanya 500 juta. Ada 5 orang ahli warisnya, masing-masing 100 juta. Memang bisa beli rumah 100 juta? Kan begitu kan? Maka tidak harus dibagi. Begitu Muhammad Dindar ya. Jangan ketar-ketir, nggak usah takut. Sebelum terjadi, disepakati dulu. Waduh, gitu. Cukup Bapak Ibu, ada lagi Pak Kosasi? Ya. Oh ya. 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 Ya.
kan anak kan harus berbulan pada orang tua. Ya, Bagaimana kita nggak tahu. ya, Yang kedua ini Pak, masalahnya. Gitu. Dia harus berbakti pada orang tua. ya. Mereka kan tidak tahu orang tua. Karena cara mendoakan. Oh iya. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Ada keluarga berantakan, anaknya, istrinya sedang hamil, istrinya minggat gitu Pak ya? Nggak meninggal. Oh meninggal? Nggak meninggal kemana? Dilahirkan. Sebenarnya kan kemana juga pelan keluarga itu kan kemana. Oh iya, artinya cerai terus kemana nggak tahu kan? Oke, artinya anak itu lahir tidak pernah ketemu sama bapaknya, tidak pernah ngasih nafkah. Apakah perlu berbakti? Lah orangnya nggak ada, berbakti bagaimana? Si bapak kan nggak ada kan? Nah kalau seandainya bentuk berbaktinya mendoakan, itu tetap hubungan anak dengan orang tua itu tidak boleh putus. Walaupun sedablek-dableknya ayah, tetap aja ayahnya. Terus jangan ada kebencian, apa saya dari lahir, bapak saya nggak pernah ada. Begitu saya hidup enak begini, tahu-tahu datang. Ada kan kejadian begitu? Ada. Tidak boleh disepelekan, tetap. Itu. Karena Allah juga mengajarkan, orang tua beda agama pun waqul lahuma qaulan karima, ngomongnya itu yang lemah lembut, yang halus, walaupun beda keyakinan. Tidak boleh anak itu durhaka kepada orang tua. Terus yang kedua tadi? Itu Pak, sama juga dengan anak-anak. Oh ya, anak adopsi. Anak adopsi, yang pertama, dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Hanya bisa menerima hibah. Anak adopsi kalau seandainya perempuan, maka bapak yang mengadopsi tidak boleh menjadi wali nikah. Tidak boleh. Kalau seandainya dipaksakan menerima waris, itu melanggar aturan syariat Islam. Maka yang paling cocok, sebelum seseorang meninggal dunia, dia punya anak angkat, dikasih hibah terlebih dahulu. Itu tidak ada masalah. Begitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Oh ada lagi. Sebentar Pak. Nah. Pada anak adopsi. Ya. Batasan hibah kan itu. Apa? Batasan hibah. Oh batasan hibah. Pak Agus. Di luar konteks ini Pak. Boleh. Nah, Kita ke sana dulu. pada saat orang istilahnya memikirkan anaknya, Ya. dia itu kan mempersiapkan sisi pendidikan segala macam. Ya. Akhirnya dia menggunakan sistem asuransi. Ya. Apakah asuransi itu diperkenankan Pak? Oke, ya. Tadi jawaban dari Pak Kosese masih tertinggal. Itu ya. Bagaimana anak adopsi ingin berbuat baik kepada orang tuanya yang tidak tahu kan? Caranya bagaimana? Tetap berdoa, Allah itu maha mengerti semua bahasa. Ya Allah, maafkanlah kesalahan orang tua saya. Entah namanya siapa, di mana letaknya, Allah maha tahu. Begitu aja. Yang berikutnya mengenai masalah anak adopsi. Lalu batasannya dikasih hibah. Hibah itu Bapak Ibu rahimakumullah, catatannya di dalam Al-Quran tidak ada batasan. Yang ada hendaknya ketika membagi harta hibah kepada ahli waris, kepada anak-anaknya, antakdilu, supaya adil. Adil itu tidak harus sama. Kalau ada anaknya yang sudah kaya raya, ya jangan dibagi sama dengan saudara-saudara yang miskin. Itu adil. Begitu. Nah, kalau umpamanya wasiat, ada batasannya. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Pak Agus? Ya, masalah itu Pak. Oh, asuransi, oke. Itu ceritanya muter-muter, padahal intinya nanya Gak apa-apa Pak Agus. Asuransi itu baik-baik saja, yang penting tidak ada salah satu pihak dirugikan. Asuransi pendidikan, kalau umpamanya nanti ketika anaknya masuk TK akan mendapatkan biaya pendidikan sekian juta.
Nanti ketika masuk SMP, masuk SD, maka dapat sekian. Masuk SMP sekian, SMA sekian, kuliah sekian. Dan itu sangat meringankan dan sangat menguntungkan bagi orang yang ikut asuransi. Namun, kalau Bapak mau ikut asuransi, harus cerdas, harus teliti. Kalau tidak, terjebak. Gitu. Di mana terjebaknya? Tahu-tahu ada perjanjian atau klausal di situ yang kita nggak paham. Begitu nggak paham, yang pada akhirnya pas kita klaim uangnya tidak ada karena bapak atau ibu tidak melakukan ini. Salah satu contoh, saya ikut asuransi kesehatan. Ternyata begitu dirawat, saya harus mengklaim. Ada brosurnya, ada formnya, diisi. Berapa biaya walaupun kita ikut BPJS, dirawat habis sekian, minta kwitansi, nanti klaim di situ. Dapat. Dirawat lagi, dapat lagi. Maka sering-seringlah minta dirawat. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena saya nggak paham, ya sudah. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Bapak nggak pernah mengklaim. Nah, itu. Gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Cukup ya? Ini sudah mau zuhur ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.